Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan materi pertemuan keempat, kelima, dan keenam. Untuk pertemuan 4, di sini kita menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Yang pertama adalah komponen hardware atau perangkat keras jaringan. Yang pertama ada komputer, PC, network interface card atau NIC, modem, kabel, konektor, hub, switch, repeater, bridge, router, access point, dan lain-lain. Untuk komponen hardware, yaitu yang pertama adalah komputer. Komputer digunakan untuk mengirim atau menerima data dari komputer atau perangkat lain dalam sebuah jaringan. Ada dua jenis komputer yang digunakan, yaitu komputer server, berfungsi sebagai penyedia atau pemberi layanan pada jaringan komputer. Yang kedua adalah komputer klien atau workstation. Itu berfungsi sebagai penerima atau meminta layanan pada jaringan komputer. Yang kedua adalah network interface card. Itu perangkat keras jaringan komputer ini dikenal dengan istilah Ethernet card atau lebih populer dengan istilah LAN card. Berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Umumnya, NIC ini sudah terintegrasi dengan motherboard komputer maupun laptop. Namun ada juga berupa kartu yang dipasangkan ke motherboard, yaitu ada wireless network adapter, ada PCI, USB. Nah, ini ada dua ya, USB-nya dan PCI. Itu ada modem, modulator, demulator. Itu merupakan perangkat yang menghubungkan komputer ke internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem biasanya mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian berubah menjadi sinyal tersebut menjadi sinyal digital menuju komputer tujuan. Nah, lalu ada kabel jaringan LAN. Itu merupakan media transmisi Ethernet yang menghubungkan piranti-piranti dalam jaringan komputer. Desain kabel jaringan yang bagus merupakan unsur pendukung yang membuat jaringan kabelan mudah dipelihara dan bisa diandalkan. Jadi, kabelan sangat berperan sekali dalam pembangunan jaringan. Itu local area network atau LAN menggunakan 4 tipe kabel. Yang pertama adalah coaxial, two-step part, itu ada UTP dan STP, dan yang ketiga adalah fiber optic. Ini untuk contohnya yaitu kabel coaxial, kabel fiber optik, dan UTP. Nah, untuk kabel coaxial terdiri dari sebuah konduktor tembaga, lapisan pembungkus dengan sebuah kawat ground, sebuah lapisan paling luar. Nah, ini untuk kabel coaxial. Ada braided copper shielding, habis itu ada outer jack plate, BNC, konektor plastik, isolator, dan copper konduktor. Penggunaan kabel coaxial terkadang digunakan untuk topologi bus, tapi beberapa topologi LAN sudah tidak mendukung koneksi kabel coaxial. Protokol Ethernet LAN yang dikembangkan menggunakan kabel coaxial yaitu 10BASE5 atau kabel Thicknet. Kabel coaxial RJ-UH merupakan kabel original Ethernet, tidak digunakan lagi untuk LAN modern. 10BASE2 atau kabel Thicknet itu kabel coaxial RJ-U58 mempunyai diameter yang lebih kecil dan dari Thicknet menggantikan Thicknet. Tidak direkomendasikan lagi, tapi masih digunakan pada jaringan LAN yang sangat kecil.
Kabel koaksial lebih besar daripada yang lainnya. Makin besar kabel, makin besar kapasitas datanya. Lebih jauh jarak jangkauannya dan tidak begitu sensitif terhadap interferensi listrik. Itu yang kedua adalah kabel twist part. Kabel ini di dalamnya ada yang terdiri dari 2 hingga 8 pasang kabel yang dipilih dari dan terbungkus dalam satu kabel. Tipe kabel ini memiliki 2 tipe, UTP, STP. Yang membedakan, kabel STP memiliki tembaga dan foil di sekeliling kabel sehingga dapat melindungi dari sinyal. Untuk UTP itu outer part kabel 4 watt atau per kabel. Untuk STP kabel yaitu sliding air patch terus sliding per pipe. Itu UTP kabel dan STP kabel. UTP atau Unthreaded Twin Spare kabel Unthreaded Twin Spare itu digunakan untuk LAN dan sistem telepon. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang warna konduktor tembaga yang setiap pasangnya berpilin. Pembungkus kabel memproteksi dan menyediakan jalur bagi tiap pasang kawat. Kabel UTP terhubung ke perangkat melalui konektor modulator 8 pin yang disebut konektor RJ45. Sebuah protokol LAN dapat berprosesi melalui kabel UTP. Kebanyakan perangkat LAN dilengkapi dengan RJ45. Kategori kabel UTP mendukung sinyal suara berkecepatan rendah dan sinyal LAN berkecepatan tinggi. Kategori Cat5 UTP direkomendasikan sebagai kategori minimum untuk instalasi LAN. Tabel berikut menunjukkan masing-masing kategori. Oke, next. Standar, yaitu ada 2 macam. UTP untuk T568A adalah kabel LAN UTP jenis strike truss. Kedua ujung penempatan kabel ada pin 2 konektor RJ45 adalah sama atau warnanya yang sama. Ujung ke ujung itu sama, warnanya tidak bisa diubah. Lalu ada T568B. Kabel LAN UTP jenis crossover. Pada kabel crossover ini pasangan pin 2 dan 5 dan pasangan pin 1 dan 3 bertukar tempat. Oke. Ini untuk T568A dan ini adalah T568B. Untuk urutannya 1 2 3 4 5 6 7 8-nya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8-nya. Nah, untuk penempatan pin skema T568B perlu diketahui bahwa nomor pin ganjil selalu berwarna strip putih diikuti warna utama 1357 yang dihubungkan ke konektor RJ45 dapat dilihat pada gambar yang di bawahnya. Itu kodenya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini sebenarnya warna kabel strike ya teman-teman. Cuma ini kita tertukar, ternyata harus ya tertukar lah pokoknya. Nah, ini untuk kabel crossovernya. Spesifikasi menggunakan kabel berwarna oranye yang hijau sehingga pasangan 1 dan 2 berada di 4 pin tengah. Perlu diketahui bahwa dalam konektor RJ11 di atas, pasangan 1 dan 2 berada di 4 pin tengah. Nah, untuk kode pinnya putih hijau, putih oranye biru, putih biru orange, putih coklat. Nah, untuk diagram ini perbandingan antara yang A dan B. Oke.
Paham kan? Nah, untuk pengiriman sinyalnya, skema pengiriman sinyal itu hanya digunakan untuk 10 sampai 100 Mbit. Menghubungkan piranti UTP, kabel pin assessment, aturan main dari pemakaian kabel ini adalah jika untuk menghubungkan dua jenis piranti yang berbeda digunakan kabel LAN strike, sementara jika Anda menghubungkan dua piranti yang sejenis itu menggunakan crossover. Lalu ada STP atau Slided Twisted Pair adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasang kabel. Twisted pair. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data digunakan pada jaringan token ring. IBM penghubung dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap interferensi AMI. Kabel fiber optik adalah teknologi kabel terbaru terbuat dari gelas optik. Di tengah-tengah kabel terdapat filament glass yang disebut core dan dikelilingi lapisan cladding, bevel coating, material penguat, dan pelindung luar. Data ditransmisikan menggunakan gelombang cahaya. Dengan cara menginformasi sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Transmistor yang banyak digunakan adalah LED atau laser. Nah, fiber optik itu merupakan transmisi terkini untuk standar Ethernet dalam kabelan. Perbedaan utama dalam hal fungsi antara kabel fiber optik dan kabel elektrik adalah sebagai berikut. Itu jaraknya lebih jauh, harganya lebih mahal, kurang interferensi magnetik, membuatnya lebih aman, dan dapat menunjang kecepatan sampai 10 GB. Nah, untuk kelebihannya, kapasitas bandwidth-nya besar, terus jarak transmisinya lebih jauh, dan tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Fiber optik banyak digunakan pada jaringan WAN untuk komunikasi suara dan data. Kendala utama penggunaan kabel fiber optik di LAN adalah perangkat elektroniknya yang masih mahal, sedangkan harga kabel fiber optiknya sendiri sebanding dengan kabel LAN UTP. Nah, ada dua macam kabel fiber optik, yaitu multimode, itu menggunakan ukuran diameter fiber optik lebih luas, sedangkan single mode itu menggunakan diameter fiber optik sangat kecil. Jenis ini sangat mahal karena prosesnya lebih presisi. Kabel optik ini bisa mencapai jangkauan jarak lebih panjang daripada jenis optik multimode. Nah, kabel ini bekerja dengan cahaya, bukan dengan listrik seperti umumnya kabel lainnya. Kabel ini terdiri dari sebuah inti tengah terbuat dari benang kaca berbentuk silinder yang dibungkus dalam sebuah bahan yang melindunginya, kemudian memantulkan kembali cahaya ke dalam konduktor kaca. Bahan ini dibungkus oleh lapisan keras yang terbuat dari Kevlar. Lalu semua bahan ini dibungkus lagi oleh bahan PVC atau polyvinyl chloride. Dengan kabel ini kita bisa mendapatkan kecepatan transmisi data hingga gigabits Mbps. Nah, kita memerlukan sebuah standar strain optik tunggal untuk satu arah, yaitu mentransmisikan data lewat kabel LAN optik ini. Kita memerlukan dua standar optik untuk kedua arah masing-masing. Untuk kirim data terima konektor, untuk masing-masingnya dari fiber optik ini umumnya seperti gambarnya yang di bawah. Ada RX dan TX. Lalu yang kelima ada konektor. Nah, konektor ini untuk menghubungkan kabel dengan network adapternya. Nah, untuk konektor ini berbeda-beda ya jenisnya. Untuk konektor EJ45 digunakan untuk kabel UTP, konektor BNC atau T digunakan untuk kabel coaxial,
dan konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Nah, untuk yang di kiri ini kita untuk kabel UTP, untuk yang di tengah ini, yang sama di kanan ini untuk kabel coaxial, dan untuk yang di bawah LC dan SC adalah untuk kabel fiber optik. Nah, lalu ada hub. Hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. Biasanya, perangkat keras jaringan ini digunakan untuk membangun topologi bintang menggunakan kabel two-step paired. Nah, lalu ada switch. Fungsi dari switch itu hampir sama hub. Namun sebenarnya cara kerjanya switch itu sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Switch itu hanya sekadar mengurusi sinyal listrik, tapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layer. Data link, informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC, address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Nah, untuk contoh switch-nya seperti ini. Nah, untuk yang ke-8 adalah repitcher. Repitcher berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Lalu yang ke-9 yang ada bridge. Fungsi bridge itu sama dengan juga seperti repitcher, tapi lebih fleksibel ya, dan lebih cerdas daripada repitcher. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya bridge dapat menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband. Nah, untuk contohnya seperti di bawah. Lalu yang 10 ada router. Fungsi utama router adalah sebuah atau sebagai perangkat jaringan dalam komputer yang digunakan sebagai penghubung antar jaringan atau network. Router yang menentukan jalan mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga dapat sampai ke tujuan. Untuk contohnya, lalu ada Cisco router atau yang pertama ada fixed access router. Untuk kelompok yang memiliki interface tetap tidak dapat diganti-ganti, biasanya digunakan untuk membangun WAN yang sederhana. Beberapa modelnya router jenis ini. Ada router 700 series, 801, 804, 805, 811, 813, 827, lalu ada 1000 series, 2000 series, 2500 series, dan X 3000 series. Lalu ada modulator access router, itu kelompok dengan interface yang dapat diganti-ganti sesuai kebutuhan. Biasanya digunakan untuk membangun WAN yang lebih kompleks. Beberapa model router jenis ini, yang pertama ada 1600 series, lalu 1720 dan 1750. Lalu ada 2500 series, 2600 series, 3600 series, dan 4000 series. Lalu ada modulator access router for enterprise. Kelompok router dengan interface yang dapat diganti-ganti sesuai kebutuhan dan menyediakan fitur-fitur tambahan yang cocok digunakan untuk membangun WAN yang kompleks. Router jenis ini banyak digunakan di perusahaan besar atau enterprise. Contoh router untuk enterprise antara lain itu 7000 series, 10.000 series, dan 12.000 series. Lalu ada MikroTik router yaitu RB411, itu codebook yang khususnya sebagai CPE atau wireless client. Fungsinya sebagai access point dengan multi client. Lalu ada 433 yaitu Universal Wireless Access Point. Di sini ada 300 MHz CPU, 64 MB RAM, 3 LAN, 3 mini PCI,
dan NAND Strong Wide Router OS Level 4. Lalu ada RB, itu kan router buat yang disediakan memiliki melekat 5 5G Hz. Lalu ada 800 router. Nah, di sini ada sistem operasi jaringan. Itu menyediakan fungsi khusus jaringan, itu menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Lalu sistem operasi jaringan yaitu Microsoft Windows Server, Linux, Novell Network, dan Solaris Edge. Untuk aplikasi jaringan ada email, server Microsoft, ada FTP, Filezilla, Fire FTP, dan Telnet yaitu Kitty dan Putty. Nah, untuk kesimpulannya itu komponen hardware yaitu ada komputer, modem, interface, card, kabel, konektor, hub switch, repeater, bridge, router, dan access point. Untuk softwarenya itu sistem operasi jaringan dan aplikasi seperti web server atau browser, FTP atau server client.